wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Wulandari, dosen Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Lingkungan Adem Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu video pembelajaran dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Jagung. Video ini disusun dalam rangka memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi. Mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, 2 SKS perkuliahan, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini akan mempelajari tentang klasifikasi bahan pangan, fisiologi pasca panen bahan pangan, kerusakan yang terjadi pada bahan pangan, kemudian juga dasar-dasar dalam teknologi pengolahan pangan yang memanfaatkan suhu tinggi, suhu rendah, ekstrusi, frying, roasting, baking, dan juga fermentasi, iradiasi, dan juga selain itu, mata kuliah ini juga akan menjelaskan tentang penerapan teknologi pengolahan pangan dalam pembuatan berbagai jenis produk pangan yang berbasis daging, ikan, susu, legum, serta serealia, dan juga umbi-umbian. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang materi-materi yang dijelaskan, kemudian juga mampu menerapkan teknologi pengolahan pangan yang digunakan dalam pembuatan produk-produk yang berbasis hewani maupun nabati. Kemudian juga mahasiswa mampu mengevaluasi fenomena yang terjadi dalam proses pengolahan bahan pangan dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu menganalisis isu-isu terkini dalam teknologi pengolahan bahan pangan dengan baik dan juga mandiri. Adapun materi yang akan dijelaskan selama 1 semester dalam 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, adalah meliputi klasifikasi bahan pangan, serta fisiologi pasca panennya, kemudian jenis kerusakan bahan pangan serta faktor penyebabnya, kemudian produk-produk nabati hewani, dan juga dasar-dasar pengolahan pangan yang memanfaatkan suhu tinggi, suhu rendah, ekstrusi, iradiasi, frying, baking, roasting, serta pengawetan lainnya, juga fermentasi, serta nanti mahasiswa itu akan dijelaskan tentang teknologi pengolahan yang berbasis berbagai komoditas ya. Mode perkuliahan secara tatap muka langsung sebanyak 80% dan 20% dilakukan secara tatap maya dengan memanfaatkan media Zoom meeting ataupun Google Meet. Dan juga dalam penyampaian materi akan didukung dengan penggunaan LMS yang dimiliki oleh Universitas Sultan Ageng Yogyakarta, yaitu pada unterta.ac.id. Semua materi yang disampaikan oleh dosen akan disampaikan di sana, penugasan juga akan disampaikan di sana, dan juga mahasiswa akan mensubmit jawaban dari tugas yang diberikan melalui LMS tersebut, sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu, metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode ceramah, diskusi, dan juga akan dilakukan diskusi dalam kelompok kecil, dan juga project-based learning akan diterapkan dalam pembelajaran ini. Dalam sistem penilaiannya, kita menggunakan rubrik, baik itu rubrik skala persepsi ataupun rubrik holistik dalam penilaian setiap tugas serta ujian yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan komponen penilaian yang sudah disepakati dalam kontrak perkuliahan. Berikut ini adalah cuplikan dari video pembelajaran yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting yang berlangsung kurang lebih selama 15 menit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, semua sehat ya? Iya, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu secara online untuk melakukan perkuliahan mata kuliah teknologi pengolahan pangan 1 dengan materi tentang teknologi pengolahan dengan suhu rendah atau suhu dingin. Sebelumnya untuk presensi akan dilakukan secara online ya, nanti akan diberikan kodenya, kemudian silakan dimasukkan di dalam siakap kalian masing-masing. Dan waktunya hanya 2 jam, silakan segera diisikan. Baik, kita akan segera mulai. Teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya bagi yang belum menyala. Sebentar, saya akan share screen. Tolong diinfokan apabila belum muncul ya. Oke, baik. Hari ini yang akan kita bahas ya tentang teknologi pengolahan suhu rendah. Ini merupakan pertemuan ke-5 dari 16 pertemuan yang harus kita lalui selama 1 semester ini. Perkuliahan ini akan berlangsung selama kurang lebih 100 menit, jadi mohon perhatiannya dan disimak dengan baik supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Oke, dan sebelumnya saya akan melakukan sedikit quiz ya untuk mengetahui sejauh mana sih kalian tahu tentang pengolahan suhu rendah gitu ya sebagai teknologi pangan tingkat awal ya. Oke, untuk bisa masuk ke quiz, teman-teman boleh meng-off-kan sebentar kameranya, kemudian masuk ke sini. Untuk linknya ada di chat atau teman-teman bisa men-scan QR code yang ada di layar kalian. Sudah masuk semuanya? Saya akan mulai. Kalau sudah, kita akan memulainya. Sudah siap? Ya. Di sini teman-teman sudah join. Ada 78, walaupun di Zoom-nya nggak nyampe 78, di sini banyak ya, ada 78. Oke, kita akan masuk dan memulai. Silakan dikerjakan. Oke, baik. Di layar kalian sudah muncul beberapa produk yang terkait dengan pengolahan suhu rendah dan juga suhu. Baik, di layar kalian sudah muncul, di situ ada berbagai jenis produk yang terkait dengan pengolahan suhu rendah, baik itu yang frozen ataupun gel, ya. Oke, jadi di sini ada beberapa produk yang memang dia itu untuk disimpan dalam suhu beku dan tidak bisa disimpan pada suhu ruang.
Dan ada juga yang tujuannya adalah untuk proses pengolahan seperti pembuatan es krim ataupun batu es seperti ini ya, yang dia harus melewati proses pembekuan terlebih dahulu hingga nanti dia jadi produk yang disebut dengan es krim ataupun es batu atau batu es, kristal es seperti itu ya. Nah, untuk produk yang lain seperti mixed vegetable yang dia frozen itu untuk penyimpanan supaya dia lebih tahan lama. Kemudian atau untuk produk-produk hasil olahan dari daging ya, baik itu diolah jadi nugget, jadi otak-otak, bakso, sosis ataupun produk-produk sejenis lainnya atau file mungkin ya. Itu juga tujuannya untuk preservasi. Atau mungkin juga beberapa produk eh, pastry ya, seperti curry puff, atau mungkin juga pizza, gitu ya, bisa disimpan beku seperti itu. Ya, mungkin ini sudah sering kalian lihat di pasaran ya, produk-produk yang ada di layar kalian. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang uh, pendinginan ataupun refrigerasi ataupun chilling dan juga freezing ataupun pembekuan dalam proses pengolahan suhu rendah ini, maka kita harus mengenal dulu ya bahwa dalam teknologi pengolahan pangan itu tujuannya itu utamanya untuk mendestruksi atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti pemanfaatan panas, kemudian pemanfaatan eh, bahan kimia, atau mungkin dengan penghilangan kelembapan atau kadar air dari bahan ataupun pengurangan gitu ya. Kemudian juga penurunan suhu atau mungkin dengan tekanan atau mungkin dengan radiasi sinar atau gelombang tertentu. Nah, untuk yang menggunakan suhu rendah atau dengan proses pengurangan suhu, penurunan suhu, itu adalah chilling dan freezing. Oke, nah chilling itu berbeda dengan freezing ya secara definisi. Chilling itu adalah merupakan satuan operasi yang dilakukan dengan menurunkan suhu bahan pangan sehingga suhu itu mencapai biasanya uh, di -1 derajat Celcius atau 8 derajat Celcius atau diantaranya gitu ya. Untuk mengurangi kecepatan dari reaksi kimia dan biokimia yang terjadi pada produk atau pengembangan. Kemudian memang tujuannya adalah untuk memperpanjang masa simpan dan juga bisa tujuannya adalah untuk salah satu dalam metode pengolahan. Yang kedua, freezing atau pembekuan di sini hampir sama ya, dia prinsipnya juga menurunkan suhu, tetapi suhu yang dituju itu adalah suhu di bawah titik beku dari produk, gitu ya. Sehingga nanti air di dalam bahan pangan itu bisa berubah wujud menjadi padat ya atau membentuk kristal-kristal es. Tujuannya sama, ini akan punya efek memperpanjang masa simpan dan juga mungkin menjadi salah satu metode pengolahan yang benar. Nah, yang selama ini kita kenal bahwa produk frozen atau beku, produk chilled itu terkenal akan image-nya bahwa dia itu mempunyai kualitas yang bagus dan juga masih mempunyai kesegaran yang dipertahankan. Jadi dia terkenal akan image of high quality dan freshness-nya. Seperti itu. Oke. Kemudian dalam usaha preservasi atau pengawetan atau memperpanjang masa simpan dari produk pangan ini dengan menggunakan suhu rendah itu bagaimana? Itu dengan menurunkan suhu ya. Sehingga nanti akan menyebabkan penghambatan dari aktivitas mikroorganisme ataupun juga reaksi enzimatik, reaksi kimia dan biokimia. Gitu. Ya, seperti kita ketahui bahwa mikroorganisme itu kan punya suhu optimum, suhu minimum untuk tumbuh, suhu maksimum untuk ya. Biasanya kalau suhu rendah itu
memang pertumbuhan mikroorganisme itu jadi terhambat jauh ya. Kemudian reaksi enzimatis dan kimia biokimia juga bisa terhambat. Nah, suhu yang diterapkan, suhu rendah ini mampu menghambat mikroorganisme patogen ya pertumbuhannya. Namun kalau suhu rendahnya tidak sampai minus ya, kita hanya sampai ke suhu refrigerasi aja. Ada beberapa mikroorganisme busuk yang mungkin masih bisa tumbuh pada produk kita. Oleh karena itu kita harus tahu nih produk kita itu harus ditempatkan pada suhu berapa. Apakah cukup di suhu chilling aja atau suhu refrigerasi atau mungkin harus suhu sampai suhu gitu ya. Oke, kemudian freezing ya. Freezing tadi sudah dikatakan bahwa dia akan mampu uh, menghambat pertumbuhan mikroorganisme, reaksi kimia biokimia ataupun enzimatis gitu ya. Dengan adanya penurunan suhu sampai titik beku. Karena apa? Karena air dalam bahan akan menjadi kristal es dan juga mungkin komponen-komponen yang terlarut itu juga akan bisa mengkristal gitu ya. Nah, penjelasannya seperti apa? Jadi air dalam bahan itu akan menjadi amobil atau tidak mobile lagi gitu ya, karena dia menjadi es gitu ya. Jadi pergerakan molekul-molekulnya itu jadi tidak bebas lagi seperti ketika dia masih bentuk air. Gitu. Dan juga zat-zat terlarut atau solut itu akan semakin terkonsentrasi gitu ya, sehingga nanti eh, ketika dia sudah beku, aktivitas air dari produk itu akan menjadi lebih rendah. Awinnya menjadi turun seperti itu. Nah, peralatan dalam pengolahan suhu rendah itu ada dua sistem ya. Yang pertama sistem kompresi mekanis dan yang kedua sistem cryogenik. Secara umum ada dua ini. Sistem kompresi mekanis itu seperti halnya kulkas kita, freezer kita. Kalau sistem cryogenik berarti kita pakai uh, cryogen agent gitu ya. Oke, nanti kita bahas setelah ini ya. Ya ini chilling ya. Chilling itu jadi sudah dijelaskan. Nah, sifat sensoris dan nilai gizinya seperti apa? Ya, kemungkinan ada perubahan ya selama disimpan atau diproses di suhu rendah ini. Tapi perubahannya minimum. Artinya nanti dia itu masihlah punya kualitas yang relatif tinggi, gitu ya, masih mengandung nilai-nilai gizi yang bisa dipertahankan dan masih terbilang bisa dikatakan fresh gitu ya produk. Dan juga uh, convenient serta isi petugas. Chill food itu bisa dibedakan berdasarkan suhu penyimpanannya ya dari -1 sampai 8 ya tadi ya dan diantaranya. Nah biasanya yang -1 sampai 1 itu untuk produk-produk hewani gitu ya, ikan segar, daging, sosis dan lain sebagainya. Kemudian yang 0 sampai 5 itu daging kaleng yang sudah dipasteurisasi, susu, krim, yogurt, salad, sandwich, bakery produk, ataupun produk pastry. Dan 0 sampai 8 itu untuk daging masak, baik ikan, buah gitu ya, sayur gitu. Nah, yang ke selanjutnya adalah tentang peralatannya. Tadi kan ada yang kompresi mekanik, kompresi mekanis yang sering kita jumpai di dalam lemari pendingin kita, ya. Nah, di situ ada beberapa komponen yang digunakan, yang wajib ada gitu ya. Ada evaporator, kondensor, katup ekspansi, serta kompresor dan refrigeran. Refrigeran ini yang memegang peranan penting. Karena refrigeran ini punya syarat tertentu untuk bisa digunakan gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah kemudahannya dalam berubah wujud gitu. Oke, karena dia nanti akan menyerap panas atau melepas panasnya akan lebih mudah. Nah, di sini ada refrigerator dengan komponen
kompresor, kondenser, tabung ekspansi gitu ya. Dan ada bagian yang high pressure, ada yang low pressure. Artinya ada bagian yang tekanan tinggi dan tekanan rendah. Nah, ini adalah siklusnya. Jadi dalam refrigerasi itu ada siklusnya. Yang bersiklus itu apa? Refrigerannya akan mengalami perubahan-perubahan fase, ya, di mana dia bisa menyerap atau melepas. Oke, jadi di sini refrigeran yang digunakan itu misalnya freon gitu ya. Nah, dia akan berbentuk cair. Kemudian dia akan masuk ke evaporator ya. Evaporator berarti dia merubah menjadi uap ya. Dia akan keluar dari evaporator bentuknya vapor, kemudian akan diberikan tekanan oleh kompresor ya. Ya, yang awalnya dia tadi di area bawah ini ada yang tekanan rendah karena sudah dikompresi di refrigerannya akan menjadi uap dengan tekanan tinggi gitu ya. Di bagian atas di sini adalah yang bertekanan tinggi ya. Uap ini atau vapor ini akan masuk ke kondenser, dikondensasi ya, artinya dia akan menjadi liquid tapi masih bertekanan tinggi nih, masih bertekanan. Kemudian akan masuk ke, nah ini di sini di evaporasi dan kondensi ini ada proses penyerapan panas dan pelepasan panas. Nah setelah itu ya, setelah dia menjadi liquid, dia akan masuk ke katup ekspansi ya. Kemudian dia akan beberapa itu berubah menjadi vapor dan ini sudah masuk ke area yang bertekanan rendah kembali dan begitu seterusnya siklus dari refrigeran. Dia akan mengalami perubahan fase dan akan melepas atau menyerap panas. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk menurunkan suhu di ruangan refrigerator ataupun freezer. Nah, ini adalah penjelasan dari setiap tahapnya. Jadi evaporasi ya tadi ketika refrigeran. Baik, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan tentang teknologi pengolahan pangan dengan suhu rendah. Untuk sumber belajar yang bisa kalian akses untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi ini ada di bagian referensi, silahkan kalian akses. Kemudian, kalaupun kalian ingin tahu lebih banyak, kalian bisa mengakses melalui misalnya informasi di YouTube ataupun dari website-website yang banyak membahas tentang teknologi pengolahan pangan suhu rendah. Seperti itu. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Ya. Ya, saya Alfira mohon izin bertanya terkait apa perbedaan antara chilling injury dengan freezing injury, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Alfi. Ya, benar ya, bahwa dalam pengolahan pangan pada suhu rendah kan ada pembekuan dan juga ada pendinginan. Nah, keduanya itu jika tidak dilakukan dengan tepat, baik itu dari segi kondisi operasinya ataupun bahan yang kita masukkan atau produk yang kita proses, itu akan menyebabkan kerusakan yang disebut dengan chilling injury dan freezing injury. Untuk kerusakannya itu cirinya hampir sama ya, jadi secara fisiologis itu terlihat bisa nampak. Kemudian perbedaannya adalah bahwa pada chilling injury itu berarti suhunya itu terjadi pada suhu di atas titik beku, jadi tidak sampai ke titik bekunya, jadi di suhu refrigerasi gitu ya. Kemudian kalau yang freezing injury itu dia terjadi pada suhu di bawah titik bekunya seperti itu. Tapi jenis kerusakannya bisa terlihat sama seperti itu. Hanya yang membedakan adalah kondisinya seperti itu. Itu mungkin Alfi ada lagi? Baik Ibu, cukup dipahami. Terima kasih Ibu atas penjelasan. Oke, baik. Terima kasih Alfi. Selanjutnya.
Ibu, saya izin bertanya. Oke, baik, Dewi. Ya, Bu, saya Dewi izin bertanya. Jika saya sedang melakukan penelitian pada sekelompok buah, bagaimana cara saya untuk mengukur ceiling injury-nya, Bu? Oke, baik ya. Ini sudah mulai ke penerapan. Eh, jadi kalau kita melakukan proses penyimpanan buah gitu kan tidak mungkin hanya satu gitu ya. Pasti kita pakai sekelompok sampel gitu. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana ceiling injury-nya, kita bisa melihat dari parameter penampakannya ya. Jadi kita tentukan penampakannya seperti apa yang mau kita jadikan parameter, misalnya adanya pitting gitu ya, ataupun adanya perubahan warna gitu. Kemudian kita berikan skala kerusakannya. Dari misalnya skala 1 itu tanpa luka gitu ya, tanpa injury. Kemudian skala 2 itu sedang, kemudian nanti skala 3 itu lebih tinggi lagi, dan skala 4 itu serius gitu. Jadi kita berikan skala, kemudian nanti kita hitung tuh dalam kelompok sampel tersebut ada berapa buah yang mengalami kerusakan sesuai dengan skala-skalanya. Kemudian nanti dibagi dengan jumlah sampel yang ada. Nanti akan didapatkan chilling injury index. Jadi indeksnya gitu. Jadi nanti ada berapa yang dia dinyatakan mengalami chilling injury seperti itu. Kalau dalam penelitian ya. Mungkin seperti itu, Dewi. Ya, baik Ibu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke ya, jadi bagi teman-teman nanti yang mau penelitian tentang penyimpanan berbagai jenis buah ataupun produk pangan yang lain di suhu rendah, itu mungkin bisa dijadikan salah satu parameter nih chilling injury gitu ya, dan sudah ada cara perhitungannya nanti. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi ya, terakhir. Ada? Saya izin bertanya, Bu. Oke, baik Amalia, pertanyaannya silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Saya Amalia Tasya izin bertanya. Ada nggak ya Bu yang lain yang di dalam cryogenic freezing selain dari nitrogen cair? Oke, baik. Terima kasih ya. Memang yang paling banyak digunakan ya sebagai bahan untuk cryogenic freezing itu nitrogen cair. Tapi pada prakteknya itu sebenarnya banyak yang bisa kita pilih gitu ya. Beberapa di antaranya itu adalah karbon dioksida cair gitu ya, ataupun ada tuh namanya difluorometan, itu juga bisa digunakan untuk cryogenic freezing. Nah, yang penting itu adalah bahwa senyawa tersebut itu bisa menyerap panas dari bahan ya ketika kontak itu dengan cepat, dan akhirnya akan membentuk kristal-kristal es yang kecil-kecil ukurannya dan seragam. Jadi harus terjadi dengan cepat, dan itu langsung membuat kondisi suhunya itu di minus yang sangat tinggi gitu ya, sangat minus banget suhunya. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Sudah jelas Ibu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Oke, baik. Mungkin ini saja dulu ya yang bisa kita sampaikan dan kita bahas. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain karena kita terbatas waktu, bisa disampaikan di Spada ya, di bagian Spada. Nanti akan kita berikan tempat untuk kita berdiskusi tentang pertanyaan yang belum disampaikan secara online tatap maya ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.